Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi ke Spot SIE Podcast. Jadi hari ini kalau nggak salah episode ke-9 ya. Episode ke-9 dan hari ini bukan kedatangan tamu, tapi kami mengundang tamu ini, beliau ini, Bapak ini untuk mengikuti podcast kali ini. Jadi ada alasan tertentu kenapa Bapak ini bisa berada di samping saya nih, ganteng banget ya. Iya. Oke, jadi mungkin kalian bakal penasaran kan kenapa kita nuansanya berbeda. Karena kita itu lagi mencari nuansa baru biar lebih santai gitu kan, ngobrol sama teman-teman. Dan ini ada alasan tertentu ya kenapa Dika bisa berada di podcast kali ini. Betul. Dika pernah jadi host atau belum ya? Belum. Berarti ini pertama kali Dika berada di podcast SIE ya? Betul. Jadi ada alasan tertentu kenapa Dika berada di podcast kali ini, yaitu Dika akan balik ke tanah air. Indonesia. Oke, ulang. Kita akan balik ke tanah air. Gimana sih? Ulang. Kita akan balik ke tanah air. Oke, mohon maaf ya ada gangguan. Jadi gimana ya? Ulang. Jadi Dika akan balik ke tanah Indonesia. Air. Apa sih? Yaudah, lu tanah air, gue Indonesia. Enggak, gue tanah air, lu tanah air. Oke. Jadi Dika akan balik ke tanah air. air. Akhirnya sama ya. Oke, ke tanah air. Jadi sekarang Dika kelas 8. Mungkin Dika bisa memperkenalkan diri supaya teman-teman tahu nih. Oke. Halo, nama saya Dika ya. Nama panjang dong. Oke, nama saya Adiasta Mahardika. Enggak dong, nama panjang kan Dika. Oh enggak, sorry, enggak lucu ya. Nama gua Adiasta Mahardika, bisa dipanggil pendek Dika. Dan mungkin bagi yang kalian pada tuh nggak tahu ya kalau bahwa gua itu selama ini menjadi editor untuk Spot. Widih. Jadi ini wujud asli Spot, guys. Udah ceria banget kan? Betul. Emang kayak gitu, kita harus nambah kerjaan untuk editor. Terus kelas berapa dikenalin dong, dari mana gitu? Gue tuh orang Jawa Tengah ya, gue tuh kelas 8. Kelas 8. Nanti di Indonesia bakal lanjutin kelas 9. Lanjutin kelas 9. Ya, mungkin gitu aja ya. Gitu aja. Udah tahu mau lanjut di sekolah mana? Atau masih perencanaan? Tinggal ujian doang. Oh, tinggal ujian. Berarti udah dapat nih sekolahnya? Belum. Oh, belum dapat. Ujian dulu berarti. Ujian dulu, iya betul. Oke. Nggak usah pindah lah ke SI lagi aja. Salah. Oke, berarti kita ada beberapa pertanyaan. Jadi ini podcast kali ini juga salah satu bentuk apresiasi sekaligus bentuk kenang-kenangan ya. Biar nanti Dika saat Indonesia bisa lihat, keren ya gue pernah podcast dulu gitu. Iya betul. Jadi mungkin Dika bisa ngasih tahu pertama kali ke Myanmar ini kapan, terus gimana sih bisa ke Myanmar gitu. Oke. Boleh pakai gua? Ya bebas sih. Oke, jadi gua ke Myanmar. Jadi awal mula gua ke Myanmar itu kan pas abis kelas 6. Kelas 6. Setelah graduation. Gue ini ditanya mama gue nih, bilangnya kayak, Dika, kamu mau pindah ke Myanmar atau tetap di Indonesia? Dan gue pikir kayak, gue kan udah pernah ya di SILN dulu sebelumnya. Kenapa gue nggak SILN aja gini pas buat SMP-nya kan? Ya udah, gue kesini terus ya ketemu dengan orang-orang terbaik termasuk orang ini. Sedih, enggak? Dan ya mungkin gitu aja ya. Dan pas ke Myanmar sih ya, menurut saya sih nggak terlalu beda sih sama Indonesia ya. Cuman kalau misalnya ya, kalau gue bandingin ya, di depan rumah gue itu nggak banyak ya yang jualan, misalnya kayak jualan pakai gerobak gitu. Oh, di sini ya? Iya, misalnya jualan somai, batagor atau apa gitu. Mungkin di sini nggak ada ya. Spill dong, sebelum kesini SLN-nya di mana? Spill. SLN-nya di mana? Sebelum ke Myanmar. Oke, dulu pas SLN-nya dulu itu di Saudi, di Riyadh. Di Riyadh. Riyadh. Itu dari kelas berapa tuh? Dari TKA sampai kelas 2, kelas 3. Naik kelas kan? Iya iyalah. Oh naik. Kan pertanyaan. Kan ini pertanyaan gitu nggak? Jadi biar teman-teman tahu. Berarti Oke. dari TKA
sampai ke Kelas kelas 3. tiga. Kelas 4 5-nya? Oke, sebenarnya kelas 3 itu gua lanjutin lagi di Indonesia. Oke. Oh, setengahnya lanjut di Indonesia atau dari awal? Seingat gua sih kayaknya, kalau nggak salah Kayaknya. gitu. Terus kelas 4 5 lanjut sampai kelas 6 ya di Indonesia. Betul. Terus kelas 7 baru masuk ke SILN lagi. Betul. SIE. Jadi pas nyampe itu 2000 berapa? Ke mana? Ke Myanmar. Ke 2024. 2024 berarti sekarang 2026 berarti selama 2 tahun ya, Hampir. hampir 2 tahun ya, kita buletin lah 2 tahun berarti Ya, 2 ya, tahun, 2 tahun, 2 tahun. 2 tahun gila, lama juga ya 2 tahun. Betul. Nggak sih, menurut gue cepet sih itu 2 tahun. Oke, jadi mungkin bisa dikasih tahu, nah apalagi kan pernah di Riyadh kan, nah mungkin bisa membandingin kayak sekolah Riyadh sama, bukan ngebandingin kayak ini bagusnya ini enggak gitu, maksudnya perbedaannya apa sih antara sekolah Riyadh sama sekolah SIE nih Oke. Kalau dulu di Riyadh ya, di Riyadh? gua jujur itu muridnya jauh lebih banyak ya daripada di Oke. sini. Ya mungkin itu salah satu perbedaannya ya. Dan dulu kan gua kan cuman sekolah pas SD masih kecil gitu, jadi kan gua nggak terlalu tahu banyak ya. Dan mungkin sih gitu aja ya. I see, Dan, apa? berarti perbedaan yang paling mencolok itu muridnya, Muridnya siswanya? ya lebih banyak lah. Oh, muridnya lebih banyak. I see. Oh iya, untuk teman-teman ternyata setelah saya pikir-pikir ini episode ke-10. Karena episode 9 itu kakaknya Dika juga. Bener ya? Betul. Betul, kakak Dika akan balik. Oh, nggak jadi guys. Oke, ini cut ya nanti. Jadi cut ya. Editor, cut. Jangan lupa. Itu tuh. Oke. Ini mungkin ada gangguan kali ya. Nah, mungkin Dika sekolah di sini dari kelas 7 berarti ya? Betul. 7, 8, 9 pindah berarti. Apakah ada perasaan gimana gitu? Sedih kah? Atau kayak seneng kah? Kemana Oke. gitu? Gua jujur ya. Nah, ini kan waktu itu mama gua kan pernah nanya ke gua nih. Pas gua masih kelas 8 nih, sebelum semester 2 kalau nggak salah. Terus mau gua nanya kayak, Dika, kamu kan kelas 8 nih, mau pindah ke Indonesia aja nggak? Soalnya kan kalau di Indonesia kan ya kebanyakan sekolah itu kan nggak nerima nih anak kelas 9, ya kan? Dan gue pas dibilang kayak gitu, gue tuh nangis. Nangis. Nangis karena Contohin dong. Nah, editor, edit. ya ya pokoknya ya Jangan lupa ya, diedit ya. Lagi, agak lamaan. enggak lah. Agak lamaan biar editornya bisa bagus editnya. Oke, gitu. Pokoknya enggak sampai nangis gitu. Pokoknya Oh, oke. kayak jadi kayak apa Sedih. ya, sedih gitu. Tapi ya setelah gue lihat di Indonesia, gue langsung kayak enggak. Tapi setelah gue kan beberapa minggu lalu kan gue balik ke Indonesia kan ya. Setelah gue ke Indonesia, gue langsung kayak ya juga ya, seharusnya dari kelas 8 bisa pindah ya. Udah sekarang aja pindah. Kan lu yang pengen dari kelas 8. Oke. Emang kayak gini dia orangnya, teman-teman. Dia ninggalin kita ya, teman-teman. Bukan. Enggak, tapi gue jujur ya. Ini tuh apa sih ya? Gue itu pas sekolah di sini itu ngerasa kalau di sini tuh punya sekolahnya itu ada orang-orang paling unik lah. Unik. Maksud lu kepalanya di bawah gitu? Enggak, Kepala di bawah, kaki di atas gitu? Bukan. Kaki jadi tangan jadi kaki? Bukan, maksudnya kayak apa sih namanya? Tingkah lakunya nggak kayak anak-anak yang gue lihat dulu gitu. Contoh. Coba contoh siapa? Disebut sekalian perlakuannya kayak gimana, kan unik kata Dika. Ini mungkin aduh. Bukan, maksudnya unik dengan maksudnya kayak luar biasa gitu kan. Luar biasa. Nah, coba contoh. Contoh. Oke, di sini ya. Di Kalau sini. gue lihat ya, anak-anaknya lebih soft gitu, nggak toxic gitu. Widih, soft spoken gitu. Ya bukan soft spoken, maksudnya kayak nggak terlalu menggunakan kata kasar yang Berlebihan. berlebihan lah ya. Berarti menggunakan. Ya lu
Enggak dong. Kita kan anak baik, Dik. Dik, baik, Dik. Jangan gitu, Dik. Jangan lupa dikat ya. Terus, apa lagi? Apa ya? Ya pokoknya gitulah. Apa kayak baik-baik semua lah gitu. Baik-baik semua. Ya Emang baik? baik. Gua rasa ya di sini gua nggak punya musuh. Nggak punya musuh. Gua musuh lu. Kagak. Jadi mungkin Dika bisa ngasih tahu ke teman-teman kayak momen apa ya? Momen sedih Dika di sini apa? Coba contohin. Momen sedih gimana tuh maksudnya? Momennya sedih misalnya antara sedih bahagia atau kayak sedih kayak ditinggal atau sedih karena ikut apa gitu, pernah nggak? Oh pas tinggal di Yangon ini. Di Yangon, selama di Yangon. Selama di Yangon. Biar mereka Sedih. tahu nih momen-momen Dika kayak gimana. Nanti setelah sedih kita masuk ke momen bahagia atau momen menegakkan gitu. Jadi sekarang momen sedih nih, momen sedih dulu. Kita yang lagi drop dulu nih. Oke, momen sedih ya. Selama di Yangon ya itu sih sebenarnya ini apa yang tadi dong sih sebenarnya. Yang itu, yang ditinggal gitu. Bukan maksudnya yang Kelas 8. yang apa mikirin gua harus ninggalin kalian semua gitu pas kelas 8. Berarti momen sedihnya udah terjadi berarti ya? Udah. Oh, udah terjadi. Nah, coba momen bahagia Dika saat selama di Myanmar, sekolah di Asia nih. Oke, gua nggak bisa bilang paling spesifik yang mana, tapi menurut gua sih ya itu pas masa-masa pas kibra gitu. Oh, paskib. Tahun yang mana nih? Kan 2 kali kan Dika ikut. Yang kedua, Yang kedua. Kenapa yang pertama? eh Karena temennya dikit. iya karena itu kan dulu kan gua masih baru kan, masih malu-malu gitu Malu. orangnya. Oh, kalau kedua kan udah akrab gitu. Akrab, ya jadi kan seru gitu. Oh, seru. Soalnya kan nggak tiap hari kan ya bisa ketemu sama semuanya gitu kan. Benar. Bisa bergabung gitu. Satu se-SI gitu ya kan. Satu SC bareng-bareng gitu dari pagi sampai sore. Iya itu Sampai malam. asik gitu, asik. Apalagi yang nginep ya? Asik gitu, itu asik Nginep. asik banget. Yang nginep. Kapan nginep lagi kita? Kapan? Kagak, mana mau gua menginap sama dia. Oh, oke. Gitu teman-teman. Di depan kamera, oke. Pembuktian. Nah, momen yang paling Dika bangga apa nih selama di Asia? Paling bangga ya. Ikut paskib. Iya itu. Ikut paskib juga paling bangga. Hmm. Gimana rasanya jadi anak paskib di Asia? Anak basket. Ya keren gitu. Soalnya Keren. kan ya ini ya. Oh sorry. Ya? Soalnya kan gua pas paskib kedua, gua kan ini apa ini bendera apa sih namanya? Oh, membentangkan Ya, membentangkan kamera. Oke, bendera. teman-teman, ada makanan. Oh, Mungkin sorry. bisa. Jadi ya gua waktu itu ya mungkin momen paling bangga ya. Berarti apa? Paling bangga, iya, Ya, benar. Paling bangga itu pas jadi yang pembentang bendera ya. Pembentang. Tahun kedua Dika ya? Atau tahun pertama? Pembentang. Kedua. Pertama masih anggota ya? Anggota. Anggota. Meningkat berarti ya? Betul. Betul. Di Indonesia ada rencana ikut paskib? Enggak. Kenapa enggak? Oke, soalnya gini, apa ya? Ya belum tentu gua bisa masukkan ya. Kan di Indonesia kan biasanya Bener. muridnya lebih banyak. Murid lebih banyak. Tapi Ya. kan usaha dulu. Nggak salah dong usaha dulu kan? Gagal coba lagi. Apalagi kan Dika baru kelas 9. Ya biasanya kan yang kalau yang dipilih ya, itu kan anak-anak SMA. Gua kan baru masih SMP. Bener. Anak SMP itu bisa masuk ekskulnya. Ekskul. Ekskul paskib. Tapi itu kalau masalah yang ini nggak sih? Pas Bukan yang formasi. variasi. Oh bukan. Bukan. Ada yang variasi, ada yang biasa. Nah, kalau yang variasi itu lebih kompleks karena harus ngingetin semua gerakan kan. Iya. Jadi kalau mau ikut paskib ya mending yang membentangkan bendera. Karena ada 2 tim itu, membentangkan bendera sama variasi. Atau ada rencana ikut OSIS lagi di Indonesia? Enggak. Enggak. Kenapa tuh? Oke. Enggak, soalnya kan apa Kenapa ya? tuh? Oke, soalnya kan gua Parah. Enggak, bukan. Teman-teman, dia rasis. Bukan. Nggak suka anak OSIS katanya. Oh, bukan, Wah, parah, teman-teman. bukan. Wah, parah. Enggak. Bercanda. Enggak, nanti kan di Indonesia kan gua bakal ini apa? 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 Jadi presiden? Lebih sibuk lah gitu.
Lebih sibuk guys. Kan ada sekolah terus les kan ya. Benar. Oke teman-teman. Jadi jadi untuk Dika berarti sibuk ya di Indonesia, sibuk banget. Nah mungkin kan tadi kita udah masuk ke Paskib kan, kenang-kenangan dan lain-lain. Coba kita masuk ke OSIS nih. Di OSIS juga selama 2 tahun Dika berarti kan. 2 tahun di divisi Oh beda-beda nih. beda-beda. Tahun pertama di, Organisasi sekarang di media. media. Nah gimana? Coba Oke. diceritakan atau Dari awal gitu. ya bebas gimana ceritanya. Oke, gue jujur sejak organisasi ya itu Lebih aktif, nggak, justru kebalikannya. lebih redup. Jadi kayak nggak terlalu aktif loh. Jadi Oh, kan gue kan dulu anggota ya, bukan yang apa sih yang ketua gitu. yang divisi inti gitu Iya. istilahnya, bukan yang inti. Ya, gue kan cuma anggota ya. Jadi kan gue tuh cuma bekerja kalau misalnya ada acara gitu. Kalau misalnya kayak apa pokoknya apapun yang di luar sebuah acara itu gue nggak ngapa-ngapain. Dan pas media ya itu mulai gue itu makin sibuk ya. Thank you. Terus? Ya itu bisa bilang pas media itu gue makin banyak pekerjaan lah. Jadi kayak kadang gue waktu itu bikin poster. Awal-awal gue kan bikin poster kan ya pas Benar. awal masuk. Dan abis itu kan kayaknya udah beberapa bulan kemudian ya itu apa ya posisinya itu terjadi sebuah ini apa sih namanya, ketuanya ganti ya kan, Selama 2 tahun itu? yang tahun kedua ya kan. Iya, tahun kedua. Berarti kan tahun pertama ketuanya beda, tahun kedua beda lagi gitu Ya kan? tahun pertama kan lo, Ya, sekarang saya. beda ya. Nah, aduh, gue ingetnya susah ya. Jadi ya abis itu kan anggota OSIS-nya itu kan ada nih apa sih namanya? Yang balik. Ada yang diganti gitu. Ya, Dan diganti. rotasi, Divisinya. ya rotasi gitu. Divisinya, ya. Ada yang rotasi kan ya. Jadi gue itu awalnya organisasi malah jadi Ke media. Dan abis itu kan sebenarnya kan kalau nggak salah 2 kali ya diubah Sekali. sekali. Iya, sekali doang. Dulu kan media kan ada lebih banyak daripada sekarang. Enggak, media cuma satu. Media dan komunikasi. Anggotanya? Ya, media. Enggak. Oh, anggotanya lebih banyak. Dulu kan lebih banyak, sekarang cuma 2 doang. Termasuk Oh gua. iya. Ya, jadi Dulu 3 kalau nggak salah. 3. aduh ini agak ribet. Jadi oke, buat singkatnya aja ya. Oke, teman-teman. Jadi singkatnya aja ya, itu dari pas organisasi ya, itu gue sebenarnya kayak cuman bekerja kalau terjadi sebuah acara Event. gitu, event. Tapi kalau nggak ada acara atau apapun itu gue ya nganggur apa diem gitu. Nah baru pas gue masuk media, itu pas awal-awal media ya, gue itu bikin poster. Ya. Habis itu nggak lama kemudian gue itu naik tingkat jadi editor, video editor. Mungkin gitu aja ya. Gitu aja. Mungkin bisa diceritakan sedikit gitu. Maksudnya di OSIS ngapain aja gitu. Maksudnya kan Dika kan dari tadi kan yang Dika bicarakan itu dari organisasi rotasi ke media gitu. Kayak cukup shock lah Dikanya. Shock lah. Shock karena kan dari kalau media kan organisasi kan divisi organisasi kan ya kerjanya ya mengontrol organisasi, terus mengontrol event dan lain-lain gitu kan. Ya. Jadi bekerjanya lebih saat di event Ya. dibanding bekerja sebelum event. Betul. Nah kebalikannya media itu bekerja sebelum event dibanding setelah event. Betul. Nah mungkin bisa dibilang Dika ini bukan rotasi apa ya namanya? Apa? Perpindahannya cukup kaget karena kan Iya. yang Dika tahu itu Dika kerjanya itu di lapangan saat saat event terjadi gitu. Betul. I see. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu kayak ngapain aja di OSIS ini, pernah ngapain aja, pernah ikut apa aja gitu loh. Oke. Jadi dulu gua pas masih organisasi ya, Ya. itu gua dulu kalau nggak salah kerjanya cuman kayak apa rapi-rapin misalnya kalau
sebuah event terjadi di sebuah ruangan, nanti tim gua bakal rapi-rapiin ruangannya gitu, nata meja atau kursi gitu ya kan. Tim yang mengorganize, Ya, bahasa organize. simpelnya. Organize. Mengorganize. Nah, pas baru nih media, seperti tadi yang gue bilang tadi ya, itu ya bikin poster atau Bikin enggak poster, video. banner, video gitu-gitu ya. Tapi Banner belum terjadi ya? belum, Belum. Yang baru terjadi itu baru poster sama poster, video. Terus Dika, mungkin Dika bisa kasih tahu kayak secara spesifik event apa yang Dika paling ingat? Aduh, oke ini. Kalau nggak salah Garuda Cup. ya Garuda Garuda Cup. Cup. Ya, Yang bola ya itu. Bola. Ingat banget itu 2 hari ya kita ya. Betul. Dari pagi sampai sore, dari sore ke pagi gitu ya. betul. Capek ya? Capek lah. Terus apa lagi? Ya, itu Baby Genius. Baby Genius. Oh iya itu Baby tuh. Genius nih yang paling aktif. Betul. Paling aktif Dika. Coba dijelaskan coba Baby Genius Dika belajar apa di situ? Waduh. Kan Dika langsung walaupun bahasanya kan beda bahasanya kan. Dika kan bahasa Indonesia, mereka kan bisanya bahasa Myanmar. Terus juga kan kita ke sekolah berkebutuhan khusus kan. Betul. Nah, mungkin bisa diceritakan pengalamannya. Oh, aduh, gua lupa ini waktu itu acara apa ya? Kita yang lebih ke bersosialisasi ya, bahasanya bersosialisasi gitu ya. Oke. Yang barang Baby Genius yang kita main-main berdonasi ke mereka gitu. Oke, ini pengalaman gue ya. Ya. Kalau gue sih ya, gue itu nggak terlalu ingat, soalnya ini kan terjadi pas kelas 7. Ya udah lama gitu. udah ya. lama, jadi aduh, pengingatan gue itu nggak terlalu kuat ya. Jadi Ingat tapi nggak ingat juga gitu. iya, Jadi Dika ada hal yang paling diingat apa? Hal paling terlucu lah di dalam OSIS apa? Yang pernah terjadi sama Dika? dalam OSIS Dalam OSISnya, saat kegiatan kah atau saat rapat kah, saat ngomongin apa kah gitu? Dalam kegiatan OSIS nih. Yang paling terlucu yang Dika ingat? waduh, nggak pernah lucu sih, cuman Nggak nggak pernah lucu tapi sering asik. Oh, nggak pernah maksudnya nggak pernah lucu banget gitu kayak terbahak-bahak sampai Nggak. keinget nggak pernah, tapi asik gitu. Asik. Lucu ada tapi cuman ya potongan-potongan biasa doang gitu. Iya. I see. Nah, mungkin untuk teman-teman Dika ini salah satu pembuat teka-teki di sekolah kita. Coba dong, satu dong. Mau teka-teki. Kasih teka-teki satu buat teman-teman. Apa ya? Oke. Nanti gua jadi bagian teman-temannya, gua akan jawab gitu. Oke. Ini mungkin penonton nggak bisa jawab ya. Iya, gua bantu jawab. Nggak, soalnya pertanyaan memang cuman buat orang-orang yang berada di sini gitu. Iya, gua bantu jawab. Oke. Kan mereka nanti ketawa. Hahaha gitu ya, teman-teman. Ini gua dapat teka-teki ini dari sebuah legend ya. Legend, siap. Legend. Oke. Perhatikan sebelum menjawab. Enggak, betul. Bentar. Sorry. Berpikir dulu sebelum menjawab. Berpikir dulu sebelum menjawab. Oke. Tuh. Oke. Ah, nih. pertanyaannya. Gua tanya lu, oke. Apel warna apa? Merah. Salah. Warna Ya, oranye. ya oranye. Oke. Pikir dulu, oke. Berpikir sebelum jawab. Oke. Cluenya berpikir sebelum menjawab. Tuh. Oke. Mobil punya berapa roda? 4. Betul. Betul. 4. Mungkin teman-teman bingung kan? Coba Oke. tanya lagi, Oke, gua oke. tahu nih. Oke nih. Manusia bisa terbang atau enggak? Nggak bisa, bisanya nembus tembok. Betul. Kita itu harus berpikir, guys. Betul. Jadi untuk teman-teman pikir sendiri. Kita lanjut. Biar mereka bingung sendiri. Hah? Jawab apa sih gitu ya? Nah, mungkin Dika selama di Myanmar 2 tahun dan bakal ninggalin teman-teman gitu. Nah, pesan, kesan atau apa yang ingin disampaikan oleh Dika untuk teman-teman semua? Oke. Atau mau personal juga boleh. Bebas. Gua pengen berterima kasih kepada Makan dulu. Sabar, enggak, tar dulu. Oke, gue pengen berterima kasih kepada kalian semua yang telah menemani gue
sejak kelas 7 sampai kelas 8, terutamanya Bang Ripat ya. Bang Ripat. Ripat. Nggak ada orangnya. Ripat the God. Terus Ya, iya. Dan mungkin pengalaman gua di Myanmar itu salah satu pengalaman terkeren. terunik juga. Terunik ya, terunik. Terunik. Ya, apa ya? Tidak, apa sih? Nggak banyak yang bisa gua kasih tahu, cuman kayak apa sih namanya? Ya gitulah. Jadi gitu apa? Ini nanti mungkin dikat Gitulah. aja. Oke, dikat. Oke, kita ulang. Pesan kesan untuk teman-temannya apa nih? Pesan kesan. Oke. Hah? Pesan kesan. Apa? Pesan kesan. Pesan kesan. Ya, the same. Pak pesan dong. Bukan, beda. Coba apa? Gua ya. Oke, gua Gua apa? gua pengen Gua pengen peluk. Oh enggak. Oke. Gue cuma pengen bilang terima kasih ya kepada guru-guru, teman-teman, ya pokoknya orang-orang yang di sini. Orang tua, Ya, saudara-saudara, kakek nenek. Benar Bener dong? Gue berterima kasih kepada semua orang di sekolah di SIA ya, Benar. yang telah membimbing gua, menemani gua sejak awal gua masuk ya kan. Dan kucing-kucing. Kan ada kucing. Betul. Lanjut. Dan ya, dan itu aja sih ya. Cuma berterima kasih. Nggak mau ngomong. Saya sayang banget sama guru ini karena telah mengajarkan arti sebuah kehidupan. Wih, Wah, gua bagi gua sih mereka sama aja sih semuanya. semuanya Sama aja. sama aja mengajarkan yang terbaik ya. Iya, betul. Apakah ada apa ya namanya? Nah, selama di Myanmar Dika udah kemana aja nih? Waduh. Justice City, Ya itu. City Mall, Itu. iya dong. Abis itu Bojok, ya, Bojok, Jaya Cafe, ya kafe, City Mart, City ya kan? Mart, Makro. Makro, Abis itu Melia ya kan. Alibaba, Betul. Hotel Melia waktu itu ketemu timnas ya kan ya. iya. Ke Bandara Internasional Yangon, Iya, betul pernah. Habis itu apa lagi ya? apa lagi? Ini nih, apa sih hotel yang waktu itu pas excursion? Apa? Hotel excursion waktu itu. Inyalik Hotel, Iya, itu Inyalai. Inyalik Hotel. Ya pokoknya sih ya bisa dibilang sih gue itu nggak terlalu apa ya, jalan-jalannya itu nggak terlalu jauh gitu loh. Jadi kayak cuman di Myanmar atau nggak di deket di deket yang Shedagon belum memang. udah. Oh udah. Itu jadi jalannya cuman kayak jalan-jalannya ya cuman di area Yangon atau nggak deket-deket Yangon. Oh deket-deket doang ya, nggak jauh-jauh gitu keluar kota nggak pernah, belum. Kayaknya sih ya. Belum. Pernah. Kemana? Waktu itu ini kalian pasti nggak tahu ya. Ini waktu itu kan pas tahun ini Ya. Altaf dan kawan-kawan excursion, gua, Ripat, sama Rasyad itu pergi ke kebon. Lihat kebunku. Iya, ke kebon. Jadi kenapa kita ke kebon ya karena kita nggak ikut excursion mereka. Ya. Kan itu excursion juga ke kebon. Iya. Tapi Ketemu kan apa? Monyet, enggak, orangutan, Kagak. anaconda. kagak Terus ketemu apa aja? ada apa? Cangkrik, semut, nyamuk, Ya paling itu ya kali. lalat. Iya kali. Ya udah. Apa lagi? Ya gitulah. Pokoknya waktu itu kalau nggak salah pas pergi ke kebunnya itu kayak 3 jaman gitu. Wah lumayan ya. Ya makanya. Berangkatnya 3 jam. Apaan? Iya, berangkat sama pulang 3 jam. Jadi itu kayak Oh pulang? Enggak. Maksudnya berangkatnya berapa jam? Iya 3 jam. Lama banget. Dari jam berapa? Aduh gua lupa pokoknya 3 jam lah. Gila, lama banget ya itu. Itu kalau nggak salah itu udah pasti luar kota sih ya. Harusnya Iya. 3 jam loh. Lumayan itu. Ada foto-fotonya dong. Enggak. Kan pasti kebun ya. Kan katanya ini apa kan Guru-guru nggak ada yang moto. Iya, di link kita link ke video. Berarti mungkin bisa ditambahin nanti fotonya Rika. Oke, ditambahin ya editor. Ya. Nanti di sini. Gua pengen ya nanti keluar dari mulut lu apaan? fotonya. Coba buka mulut. Nah, tiba-tiba keluar ke depan. Nah, gitu. Nah, sekarang coba kayak gini. Nanti langsung keluar.
Nah, langsung keluar. Oke, editor, jangan lupa 2 foto. Oke. Lu gitu ya. Kan ini kan kerjaan editor. Kan nambah-nambahin. Ya udah. Sebelum balik. Jadi Dika itu bakal balik ke tanah air sekitar tanggal 20. Enggak, tanggal 20. Eh? Memang tanggal 20 udah. Oh iya. Titik tanggal 20 udah. Titik. Jadi kalau yang mau nganterin silakan ke tanggal 20 ketemu Dika di bandara. Jangan. Mau jemput bisa tanggal 20 di Dika. Jangan. Di Dika di Indonesia. Tanggal berapa nyampe? 21. Enggak tahu gua. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Berarti orang Bekasi ya? Orang Bekasi berarti. Betul. Tinggal di Bekasi. Sekalian alamatnya dikasih. Ya bisa aja deh mau ngirimin paket. Doxing gua. Iya, bisa aja gitu kan. Dikirimin paket atau ngirimin apa gitu. Matamu. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir, mungkin motivasi atau kata-kata mutiara yang pernah Dika dapatkan atau Dika punya, Dika pegang apa nih? Oke. Buat kasih tahu ke teman-teman. Oke, untuk sedikit konteks ya. Dulu pas gua kelas 7, gua itu orangnya memang malu-malu banget gitu. Jadi teman Kayak lagu dong, malu-malu. Kayak apa nih? Gua ini apa sih namanya? Ini dulu pas kelas 7 orangnya malu-malu, jadi kayak paling cuman berteman sama satu orang doang gitu, ya kan? Iya. Kayak bahkan gue jujur sama teman sekelas aja dulu jarang ngomong gitu, bareng Cika, Caya, Malika gitu. Pokoknya gitulah, malu-malu. Terus salah satu guru ya, salah satu guru gue namanya Pak Yowan. Peluk lo, oh enggak? Dia bilang ke gue gini, bodo amat Tika, nggak usah pikirin gitu, nggak usah pikirin apa yang dipikirkan orang lain gitu, ya kan? Jadi kayak lu kalau mau ngapa-ngapain bodo amat gitu, jangan pikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Don't think what others says gitu. Iya betul. Betul. Berarti gue ngatain lo nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, ganteng banget bang. Makasih. Cantik banget. Lah kok gak marah? Kata peduli. Oh iya. Marah teman-teman. Kagak. Berarti lebih tepatnya melakukan sesuatu tanpa melihat sudut pandang orang, bukan sudut pandang ya, tanpa mendengarkan orang lain gitu ya. Betul. Jadi lakukan aja gitu, nggak usah pedulikan komen-komen negatif atau apa gitu. Iya. Kalau lu yakin itu bener, lanjutin gitu ya. Kalau yang benar ya. Kalau bener, kalau salah, Ya kalau salah ya ditangkap polisi. nggak salah. Mungkin Dika bisa nyanyi lagu MBG kali sedikit gitu, Apa? part sedikit. Wah, oke. Coba dong, Kok nggak tahu? yang MBG. Sorry nih. Bukan. Sorry nih. Kan gua kan tinggal di Myanmar, jadi kan apa for you page gua kan bukan di Myanmar Indonesia. berarti ya? Iya, pokoknya campur. Berarti nggak tahu MBG? Tahu. Apa MBG? Astagfirullahaladzim. Nah, Makanan. Badan sendiri. Apa? Aduh ini gua jadi kelihatan bodoh ya. Jadi Kan ini nggak bodoh. Aduh. Mikir secara kids. logika. Oke. Gua nggak tahu ya. MBG itu kepanjangannya Mas Balir. Iya, Mas Balir ganteng. Gua nggak tahu kepanjangannya itu apa. Itu beneran. Tapi pokoknya kalau nggak salah ya itu MBG itu kan makanan gratis. Iya, makanan, tapi sekarang udah diubah namanya. Masa? Serius, nanti cek di Google. Udah. Nih, teman-teman, nanti akan keluar dari mulut Nggak gua. ada. Artikelnya. Nah udah kelar. Kalau lupa editor, ditambahin lagi. Kagak. Jadi banyak tuh, nambahin foto 2, nambahin artikel, nambahin dia tadi set sedih itu. Oke. Jadi mungkin tadi biar teman-teman punya kerjaan ya. Mungkin teka-tekinya itu kasih pertanyaannya. Tadi kan teka-tekinya clue-nya udah ada tuh. Berpikir sebelum menjawab. Bener ya? Betul. Nah, kasih pertanyaannya apa? Tanpa hint atau gimana? Hintnya udah tadi kan? Oh, iya. Hintnya yang itu. Nah, pertanyaannya aja sekarang. Oke. Gua tanya lu pada ya. Burung bisa terbang nggak? Oke, nanti kalian jawab ya di kolom komentar. Dijawab. Nanti tambahin burung dari sini. Kalau mau. Nanti tambah lagi. Ya. Nah, itu burung tuh. Nah, nanti ditambahin ya. Mana? Editor. Ya. Jadi untuk teman-teman semua mungkin segitu aja episode kali ini. Jangan lupa follow TikToknya Dika, TikTok, IG, Facebook, Twitter, follow apa lagi? Follow email, follow apa lagi? Enggak, udah cukup. Follow alamatnya, nanti gue tambahin alamatnya di bawah sini. Jadi untuk teman-teman, terima kasih semua sudah nonton episode kali ini. Nanti bakal ada beberapa episode lagi seperti ini, jadi kalian tunggu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selanjutnya. Ulang. Pip gitu.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah, Cezu Timade dong. Cezu Timade. Timade. Cezu Timade. Aku jadi makanan. Mas Balil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah Apa itu? Nggak tahu. Ini di add di blur kan? Hah? Ya, dia ngelawak dong, ngelawak gitu. Ngelawak. Oke. Iya gitu. Rick. Kurang apa? One more. One more. No, the boy. Hikaru sama Ara. Nggak jadi deh. Au, what do you want to say to Dika before Dika go to Indonesia? But don't forget about Mik-miknya kasih. Oh iya. Wah, Mika tadi. Potato chip. Don't forget about me, bro. Don't forget about me and Ara, potato chip. Udah. Oke, sekarang Ara. Jangan lupakan SIY family ya, Dik. Nah, sekarang Sama SIDI family. Oh yeah, also Dika, make the fight, bro. Show us the video after. Show us the animation when you're done, bro. Masih ngomong tuh. Jangan lupa bayar utang Busari. Oh, udah nggak jadi. Nah, udah dong, kan udah banyak message-nya. Nanti aja pas. Nah, Kan nanti kan oke. kita bareng-bareng lagi. say something. Before Dika go home. Semoga Dinda makin unik. Makin unik. Enggak. Mereka ngajakin gua ngambil makanan. Iya. Bro, you know Altaf took your food? Altaf took your food. Yaudah ya guys, dadah.